Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Crush. Film ini telah rilis pada tanggal 2 April tahun 1993. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Nick yang selalu saja diganggu oleh gadis remaja bernama Adrian. Usut punya usut, Adrian sangat menyukai Nick, walaupun umur mereka terpaut jauh. Adrian mencoba berbagai cara agar bisa melakukan mantap-mantap dengan Nick. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick yang sedang mencari sebuah rumah untuk ditinggali. Ia sudah mencari ke beberapa tempat tetapi belum ada yang cocok. Di perjalanan, ia hampir saja menabrak seorang gadis remaja bernama Adrian. Terlihat si Nick seperti terkesima melihat kecantikan dari gadis tersebut. Secara kebetulan, ibu dari Adrian menyewakan sebuah rumah. Setelah berkeliling melihat beberapa rumah, akhirnya Nick merasa cocok dengan salah satu rumah yang diberikan oleh ibu dari Adrian. Oleh karena itu, dia langsung menurunkan barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam rumah. Dari dekat rumah itu, terlihat Adrian menyuruh temannya yang bernama Chien untuk mengawasi gerak-geri dari Nick. Setelah masuk ke dalam, Chien sangat terkejut karena melihat ketampanan dari Nick. Karena malu, akhirnya Chien kembali ke tempat Adrian. Ia menyampaikan pada Adrian bahwa Nick adalah orang yang baik. Keesokan harinya Nick pun pergi untuk bekerja di kantor. Saat melakukan rapat, Nick duduk dengan rekan barunya yang bernama Amy. Di sana bosnya menyuruh Nick untuk membuat sebuah artikel tentang seorang perampok. Malam harinya saat Nick sedang membuat artikel, tiba-tiba terkejut karena kedatangan dari Adrian. Di situ mereka berbincang-bincang satu sama lain. Hingga pada akhirnya Nick menyadari bahwa Adrian tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tingkahnya mirip seperti orang dewasa. Keesokan harinya saat Nick sedang mandi, tiba-tiba Adrian masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Adrian berencana untuk mengambil salah satu foto Nick saat kecil. Akan tetapi, Nick melarang hal tersebut. Setelah selesai mandi, Nick langsung buru-buru untuk pergi ke kantor. Akan tetapi, Adrian dengan sengaja menghalangi pintu keluar. Sebelum berangkat ke kantor, Adrian menyuruh Nick untuk datang ke pestanya nanti malam. Sesampai di kantor, dirinya sangat terkejut karena artikel yang dibuatnya kemarin tiba-tiba menjadi berubah. Dan ternyata, yang mengubahnya adalah Adrian. Karena tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya, akhirnya Nick langsung memberikan artikel itu kepada bosnya. Di situ ternyata bosnya sangat menyukai artikel buatan dari Nick. Malam harinya Nick pun segera pergi ke pesta Adrian. Di sana Adrian mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengubah artikel miliknya. Di saat yang sama, Adrian langsung mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, Nick secara tidak sengaja mencium Adrian. Ia kira sadar bahwa Adrian adalah gadis remaja yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Nick memutuskan untuk kembali. Sesampai di rumah, Nick merasa sangat menyesal karena telah mencium Adrian yang masih di bawah umur. Esok harinya saat Nick sedang bekerja, dirinya mulai menyadari bahwa foto dirinya dengan ayahnya telah menghilang. Oleh karena itu, Nick memutuskan untuk mendatangi rumah dari Adrian. Setelah mencari fotonya di kamar Adrian, tiba-tiba Adrian muncul. Dengan cepat Nick bersembunyi di dalam lemari. Adrian ternyata tahu kalau Nick sedang bersembunyi di dalam lemari. Oleh karena itu, Adrian dengan sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya. Setelah Adrian pergi, Nick pun bergegas untuk keluar dari rumah itu. Tetapi sialnya saat Nick ingin keluar, tiba-tiba ayah Adrian datang. Nick beralasan bahwa dirinya sedang mengembalikan buku yang ia pinjam. Secara kebetulan ayah Adrian menyuruh Nick untuk membantu membawakan barang-barangnya menuju ke loteng. Saat sudah sampai di atas, ayah Adrian menceritakan banyak hal tentang wahana yang dibangun di situ. Setelah selesai, Nick pun kembali ke rumahnya. Sore harinya, Nick lagi-lagi bertemu dengan Adrian. Di situ, Nick mengungkapkan bahwa umur mereka terpaut sangat jauh. Walaupun begitu, Adrian ingin mengajak Nick untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar hal itu, membuat Nick menjadi sangat marah, dan ia langsung memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya saat Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba datanglah Chien. Chien menceritakan bahwa ada yang aneh terhadap Adrian. Dia diam-diam mengajak Nick untuk bertemu di belakang rumah esok sore. Tapi sayang, percakapan mereka didengar oleh Adrian. Esok harinya saat Adrian dan Chien berlatih untuk menunggangi kuda, Adrian diam-diam melonggarkan ikatan kuda yang akan ditunggangi oleh Chien. Ketika Chien menunggangi kuda, Chien pun terjatuh yang membuatnya terluka. Adrian sengaja melakukan hal itu karena dirinya cemburu terhadap Chien karena telah mengobrol dengan Nick kemarin. Sore harinya saat Nick sedang menunggu Chien, ternyata yang datang malah Adrian. Adrian di sana menceritakan bahwa Chien berada di rumah sakit.
Esok harinya saat Nick sedang melakukan rapat, salah satu rekannya berkata bahwa artikel yang dibuat Nick telah menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, Nick langsung pulang untuk mengecek file artikelnya yang berada di komputer. Tetapi ketika mengeceknya, semua file di dalam komputernya menghilang secara tiba-tiba. Saat Nick sedang bingung, Nick secara tidak sengaja melihat disket. Ia kemudian menyadari bahwa rumah ini terdapat ruang bawah tanah. Ketika berada di dalam, Nick sangat terkejut karena melihat tempat ritual yang berisi namanya. Melihat hal itu, Nick pun kembali naik dan memutuskan untuk menutup akses masuk ke ruang bawah tanah. Saat sedang bekerja, dirinya terus-menerus diganggu oleh Adrian. Nick yang ingin menyelesaikan artikelnya memutuskan untuk mengabaikan Adrian. Adrian yang merasa diabaikan merasa sangat-sangat bersedih. Esok harinya karena terus-menerus diganggu oleh Adrian, akhirnya membuat Nick memutuskan untuk pindah rumah. Tetapi ia dikejutkan dengan kedatangan Amy. Amy lalu mengungkapkan perasaannya kepada Nick. Dan di sanalah mereka melakukan mantap-mantap. Malam harinya terlihat Adrian yang sangat bersedih karena tidak mendapatkan kabar dari Nick. Oleh karena itu, Adrian diam-diam masuk ke dalam rumah Nick. Tetapi ketika sampai di dalam, Adrian merasa sedih karena melihat Nick sedang tidur bersama dengan Amy. Esok harinya saat Amy pulang, dirinya bertemu dengan Adrian. Amy menjelaskan bahwa Adrian masih di bawah umur untuk bisa menyukai seseorang. Setelah menjelaskan hal itu, Amy pun langsung pulang ke rumah. Saat sampai di rumah dan ingin masuk ke dalam ruangan cetak foto, Adrian ternyata telah mengikuti Amy dari belakang. Dia langsung memasukkan sebuah kantung yang berisikan lebah ke ruangan tersebut. Hal itu hampir saja membuat Amy meninggal karena tersengat. Esok harinya, Nick mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa Amy berada di rumah sakit. Adrian mengajak Nick untuk menghadiri perlombaan kuda. Ketika lomba hendak berlangsung, Adrian sama sekali tidak melihat keberadaan dari Nick. Oleh karena itu, membuat Adrian menjadi sangat bersedih. Dia langsung bergegas mencari Nick di kantornya. Di sana, Adrian langsung menamparnya yang membuat orang-orang di sekitar melihat mereka berdua. Nick langsung menarik Adrian ke sebuah tempat. Dia langsung marah sekaligus membentak Adrian. Setelah kejadian tersebut, Nick pun memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, ternyata sudah ada banyak polisi. Nick ternyata dituduh oleh polisi karena telah melakukan kekerasan pada anak di bawah umur. Anak yang dimaksud adalah Adrian itu sendiri. Adrian yang melihat Nick ditangkap merasa sangat senang. Nick yang berada di kantor polisi mencoba menjelaskan semuanya bahwa dirinya sedang difitnah oleh Adrian. Akan tetapi semua perkataan yang diucapkan oleh Nick sama sekali tidak dipercaya. Oleh karena itu Nick pun akhirnya dipenjara. Setelah berhari-hari di penjara, akhirnya Nick mendapatkan jaminan dari bosnya. Bosnya menyuruh Nick untuk segera pindah ke tempat lain. Saat ingin membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba datanglah Chien. Dia percaya bahwa Nick sedang difitnah oleh Adrian. Dia juga bercerita bahwa dahulu Adrian menyukai seseorang bernama Rick. Akan tetapi Rick tidak menyukai Adrian. Setelah itu Rick ditemukan tewas karena keracunan. Chien tahu kalau itu semua adalah perbuatan dari Adrian. Nick lalu menyuruh Chien untuk kembali ke rumah. Setelah menyuruhnya pulang, Nick mendengar sesuatu yang aneh. Ia mulai menyadari bahwa Chien telah menghilang. Ia menduga bahwa Adrian yang melakukan hal ini. Setelah masuk ke dalam rumah Adrian, Nick sangat terkejut karena melihat foto dirinya di dalam sebuah ritual. Dari belakang, Adrian mengungkapkan bahwa dirinya tergila-gila pada Nick. Ia juga ingin sekali mantap-mantap dengan Nick. Akan tetapi Nick menolaknya. Nick mendengar hal itu langsung menghiraukannya. Ia lebih memilih untuk mencari Chien. Adrian langsung memukul Nick dari belakang yang membuat Nick terjatuh dari lantai 2. Saat Nick terbangun, dirinya kembali mencari Chien. Sampai pada akhirnya Nick berhasil menemukan Chien yang terikat pada wahana. Adrian yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk memukul Nick. Karena perbedaan kekuatan membuat Adrian menjadi kalah. Tetapi di saat yang sama ayah Adrian datang dan hendak memukul Nick. Tetapi dari belakang tiba-tiba Adrian memukul ayahnya sendiri. Mungkin karena Adrian sudah tergila-gila pada Nick, dia dengan tega memukul ayahnya sendiri. Singkat cerita akhirnya Adrian pun pingsan karena terkena pukulan dari Nick. Setelah kejadian itu, Adrian pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pengobatan. Di sini terlihat bahwa Adrian tertarik dengan dokter yang menanganinya, yang artinya dia akan segera mengincar dokter tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.